Gali dan Ratna, gue bakal cringe. Emang referensinya nggak Roma Irama gitu? Ani. Terus habis nonton terharu, terus masih kebayang-bayang Sampai sekarang? tadi sore. Sekarang udah Ini mana? di belakang lo? Halo. Halo. Balik lagi di Mentis Ngoceh. Mentis Ngoceh. Bersama saya Yan. Saya Asrianto. Hari Kita ini tuh kita mau bahas apa? Susanna Reborn. Nggak Reborn. Itu Innova Reborn. Oh, ini Susanna bernafas dalam kubur. Genrenya ini drama horor. Tapi lucu loh. Tapi lucu ya. Ini masalahnya case-nya. Case yang ada di dalamnya. Ini gue bacain sinopsisnya nih. Sinopsis menurut kita ya? Nah, ini bener asli. Oh, iya. Asli. Seorang istri pengusaha yang memiliki gangguan pernapasan akut terbunuh secara tidak sengaja oleh tim maling yang merupakan gabungan kuli pabrik yang kurang memahami manajemen keuangan. Karena ketika terbunuh ia sedang mengandung, maka ia berubah menjadi hantu kelas S atau super yang bernama Sundel Bolong. Dengan superpower yang dimilikinya seperti Jedi Mind Trick, ada Force Pull, ada juga Grip, referensinya Star Wars. Ia balas dendam terhadap tim maling yang membunuhnya. Sinopsis macam apa itu setan? Itu Oh iya, sinopsis. ini tentang setan ya benar. Kalau horor harus hantu nggak sih? Enggak. Apa coba? Feminis? Horor sekali saya. Kamu bilang seperti itu saya jadi horor. Fansnya BTS? Bos, yang sekarang lagi wajib militer katanya. Oh iya? Iya. Lagi wajib militer? Iya, mereka lagi gundah nih sekarang. Nggak ada konten. Oh gitu? Iya, soalnya wajib militer. Lu suka nggak nih filmnya? Gue suka. Suka? Gue suka. Sama, gue juga suka. Kenapa? Kenapa lu suka film horor? Tidak, saya tidak suka film horor. Oh, Kalau okay. ya Salah diulangi, ya? Itu salah ya? saya tidak suka film horor karena takut. Oke. Itu aja. Tapi kenapa lu suka Susanna? Karena dia tuh seru, terus habis nonton terharu, terus masih kebayang-bayang Sampai sekarang? tadi sore. Sekarang udah Ini mana? di belakang lo? Laba-laba juga. Awas laba-laba. Susanna ini menurut lo gimana? Dampak ke gua ya, gua mulai berpikir kalau setan-setan di Indonesia ini dieksploitasi dengan baik ya. Lumayan dieksploitasi dengan baik. Dan memang deep juga sih si Sundel Bolong ini originnya ya. Kalau menurut gua kita punya ada kuntilanak, ada Sundel Bolong dan ada kuntilanak merah. Setahu gua ada 3. Nggak tahu yang mana tahtanya. Kalau ada piramida yang paling atas yang mana gua nggak tahu. Nah, pertanyaan gua, mereka kan ketawa doang kan? Kayaknya iya, kesamaan mereka tuh ketawa dan harus perempuan. Skillnya mereka kan ketawa Skillnya doang. mereka iya. Sama terbang-terbang gitu biasanya. Intronya scene pertama banget, nggak scene pertama banget sih. Jadi Asri Welasnya tuh bukain pintu ya kalau salah. Si suaminya Susanna Naik datang, naik tangga, terus Asri Welasnya ngintip tapi kesorot lampu gitu. Itu serem banget anjing. Dengan alis kayak gitu, dengan muka kayak gitu, serem banget sih. Gue punya kesimpulan hindari daster putih untuk tidur. Iya sih. Sebenarnya daster putih yang tapi spesifik juga ya. Harus daster putih yang polos dan berurai gitu ya. Iya, gue bahas intro tuh sampai Susannanya mati lah ya. Jadi matinya Susanna tuh cringe banget buat gue. Tapi disitulah dimana teror-teror ini dimulai. Ketika setelah itu langsung horor, film horor ini bener asli. Sebelumnya kan kayak saya kurang setuju kalau itu film horor. nggak, tapi gue udah serem sih liat mukanya Luna Maya. Lukisan itu sih, lukisan memang Susanna asli itu. Mungkin. Matanya kayak kartun gitu di mata. Lu masih ingat kan bentuknya kayak gimana? Masih. Ntar gerak gitu pas lu tidur tuh. Enggak. Jauh dah. Ini di Serang ya. Kalau ulang tahun tuh kan bentar lagi ya. Ya lu berarti udah tahu kado lo. Gak usah effort. Anggap aja nggak ada hari itu. Ngeri amat. Pertama, film ini tuh keren dan unik. Cubitus juga keren dan unik. Betul, ya C59. Nih kita ketahuan aja. Kata berapa? Dia tuh soundnya buat Susanna spesial di dubbing. Makanya gue bilang di atasnya ada
ini adalah seorang istri pengusaha yang punya gangguan pernapasan. Karena dia kayak apa? Kan tadi gue ngakak. Gitu. Gitu terus tuh. Tapi itu jadi bikin keren filmnya. Terus habis itu premisnya sangat jelas, yaitu sampai dia meninggal itu, woi semuanya dibungkus dengan kita tahu gitu. Jelas, tidak ada kebingungan. Dialognya sih yang gua notice tuh adalah, kan gue sering bilang kalau ini film ini dialognya jelek banget, apa kayak bukan dari dunia manusia gitu. Di Indonesia ini khusus yang film Susana ini gue bilang ini dialognya cocok banget kayak gini. Cocok ya? Iya, cocok. Karena film tahun itu yang gue pernah tonton juga punya dialog yang sama, cara ngomongnya sama. Jadi ketika diulang lagi, mungkin ketika gue zaman dulu nonton film Gali dan Ratna, gue bakal cringe. Emang referensinya nggak Roma Irama gitu? Ani. Udah kan? Yang lo tahu itu doang kan? Iya. Terus malah pas lagi, kan ini film Susana ini kayak dimasukin stand up komedi gitu, kayak ada kayak komedian. Jadi gitu gue ngerasanya, karena ada Asri Wulas tuh, Asri Wulas bukan stand up. Tim malingnya juga lucu gitu. Nggak tahu, Asri Wulas gimana? Itu pembantunya semuanya komedian, nggak ada yang enggak. Terus malah jadi pas lagi mereka ngobrol normal tuh aneh menurut gua. Terlalu serius ya untuk mereka ya? Tapi lucu tetap. Kata gua setiap part dari film ini tuh seru sih. Seru ya? Seru. Pun lu nontonnya dari jauh ya? Iya. Jadi kayak cuma pakai bantal gini doang? Itu tuh kayak jerawat gitu. kayak jerawat batu yang mau pecah gitu loh. Setiap kali itu kayak terus udah pecah gitu, kayak gitu loh rasanya. Cuman ini apa? Pas lagi ini nih yang ada satu penjahat yang di tim maling ini yang ditusuk sama temennya sendiri. Karena menyerupai si Susana. Pas dia tusuk-tusuk gitu, udah mati orangnya, tapi orang yang tusuk ini nggak masuk, yang nusuk ini nggak masuk penjara. Itu aneh, tapi kalau kata gue nggak masalah sih. Karena itu filmnya nggak realistis sebenarnya. Jadi lo menganggap sundel bolong itu tidak realistis? Maksud gue bukan gitu, mah. Kalau nih misalkan, ya kan orang-orang itu kan didatangi kalau mereka tidak percaya kan? Jadi mereka membuktikan, ini kita ada gitu kan. Kemana? Sini, kok aing gitu ya. Aing mau, aing bis kuat. Aing Batak. Kenapa Sunda? Oh sama ini yang gue pengen ini lagi di filmnya ini. Dari semua kemunculan Susana yang mengerikan ini, kalau kata gue paling serem yang pertama. Waktu, jadi scene-nya tuh ada Dudun ya namanya. Terus dia lagi tidur, terus tiba-tiba ada suara gemericik air, kayak ada air menetes gitu. Terus pas dia lihat kanan langsung kelihatan Susananya itu lagi mangap, terus keluar darah. Nah itu. Terus gua kan panik, terus habis itu teriak. Itu gue teriak dong anjir. Iya, gua ingat. Sedih banget gue. Iya, dengan posisi yang sangat jantan. Dengan jendela harus dibuka. Iya, harus kena matahari cuy. Soalnya, iya. Dan dengan bantal cuma nutupin mata segini. dia cuma itu benteng jadi set hilang filmnya. Terus gue minta dia balikin lagi nih filmnya, gue pengen lihat lagi si hantunya, tapi nggak jump scare gitu kan. Karena kita nonton di Netflix ya, bisa digituin. Bisa dibalikin. Coba di bioskop. Mas. Balikin lagi mas. Popcorn lempar. Mas. Itu tuh gue balikin lagi, masih serem aja sih. Ya tadi benar, jump scare-nya ketebak. Semuanya ketebak jump scare-nya, kecuali Asri Wulas ya. Gue nggak nyangka dia akan jump scare. Memang tidak ada di skripnya juga, tidak ada menakut-nakuti, sebenarnya lucu aja. Tapi takut gue itu ternyata. Serem banget. Notes gue tuh yang kedua, Dudun, penjahat nomor 1 yang diperankan oleh Alex Abad, mantan VJ MTV. Pas dia dikerok, pas dia megang ini tuh, kenapa saus Del Monte? Itu pertanyaan gue sih. Dia tuh detail-detail kayak gitu tuh yang suka tergemericik. Enggak, soalnya yang lainnya darah gitu. Iya merah, sih, darah. Iya. Tapi pas diginin Del Monte. Gitu. Apakah di sini ada risoles? Jangan-jangan kan dikeroknya pakai risoles tuh. Terus poin gue yang ketiga adalah Luna Maya memerankan Susana sangat-sangat effortless untuk membuat teror. Kayak udah gitu aja memang serem dia. Kayak dia dapat auranya Susana gitu loh. Katanya dia mandi kembang loh. Kalau lo Google, lo berani Google?
Karena kan Susananya Luna Maya. Oh, Kalau iya. pas lagi di beritanya mah Luna Maya, saya mah Iya. senang-senang aja. Terus tambahan lagi, alurnya gue setuju, alurnya jelas banget. Iya. Cara menceritakan poin-poin pentingnya tuh bagus, jelas, udah cukup sih buat gue. Terus notes yang agak aneh lagi nih, pas dia ke dukun, 4 buruh itu ke dukun, yang katanya butuh uang buruhnya, tapi di 1985 mereka itu pakai Land Cruiser. No, makanya man, saya di sini sudah mencatat gabungan kuli pabrik yang kurang memahami manajemen keuangan. Dia mah kaya, mereka mah asli kaya, tapi kurang bagus aja manajemen uangnya. Iya itu gue bingung sih, dia mau ngerampok, dia nggak punya uang katanya, tapi pakai mobilnya Land Cruiser, tapi tinggal di mes. Itu agak bingung sih gue. Oh, gue mau tambahin deh. Apa? Ini pilihan lagunya di film ini kok seperti kolosal Romawi gitu ya? Kolosal Romawi. Gitu deh. Apa ya? Nah, terus Oh ya, endingnya deh. Ending. Kalau kata gua ini endingnya gabungan antara Romeo dan Juliet sama La La Land. Karena ada nyanyinya, ada pakai main piano lah ya kan. Tudiding. Ya itu juga gua notes ya. Itu gua notes. Iya. Kenapa jadi drama musikal ya? Iya. Saya kira abis next ini film ini langsung videonya ke Bandung, terus petualangan Sherina. Diculik ya. Susana tuh tingkatnya tuh tinggi loh. Tapi kok jadi kayak hina banget kalau udah jadi setan diculik. Tapi dia beneran diculik tahu? Iya sih. Di film ini diculik Sama dukun ya. Iya. Terus notes di gua tuh cuma ini Asri Welas, Ence Bagus sama Opi Kumis, kocak banget sih. Semuanya entertaining semua kecuali scene berantem di rumah dukun. Jadi ada adegan kayak gini nih. Dipukul, tapi yang sakitnya tangannya. Gue mukul kepalanya, tapi yang sakitnya tangannya. Oh iya. Itu agak aneh sih buat gue. Udah sih, sisanya, yang terakhir ulernya kenapa bohongan ya di situ? Kan ada ular tuh ngegantung tuh. Itu lagi nyantai aja, lu nggak pernah lihat koala? Ular tuh nggak pernah nyantai kalau lagi ngegantung, itu pasti ngelilit. Itu kan nggak semua orang, makanya lu jangan menyamakan Ular. Biarin dong orang dengan dirinya sendiri. Ular. Bukan orang. Lu kalau mau rating film ini berapa? Gua di 7,235 001 0859. Lu berapa? Gua di 68. 68. Iya. Oh, kali ini kita nggak beda jauh ya? Iya. Dikit doang bedanya. Itu aja kali ya? Itu aja. Episode ini itu aja lah. Jangan juga lupa sudah- subscribe, like, Oh iya, terus like sama ini notifikasi. Oh iya, bunyi Ya, lonceng. bunyi lonceng. Udah gitu mah udah, stop. Abis itu klik video yang di sini atau di sini. Ya terserah gua Nanti lah, mah mau naruh di mana. Setelahnya mah bebas lah lihat di Mentis tapi ya. Channel Mentis Ngoceh. Tapi bebas mau Lu pilih channel yang aja salah tuh. Mentis Ngoceh. Mentis Ngoceh. Ja.